الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil jabbaril muqawwiril laili wan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yahsallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Al-ayatani wallahu a'lam bi muradihima. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, diawali dengan takbir, tahlil, tahmid, salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat juga khotib sampaikan, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, bahkan orang-orang yang mendapat kemenangan. Minal aizin wal faidin bukanlah sekedar slogan. Inilah judul khutbah Idul Fitri kali ini yang akan khatib sampaikan. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, binal a'idin wal faidin adalah sebuah harapan besar bagi kita semua. Bukan sekedar memaknai Idul Fitri kembali kepada berbuka untuk meninggalkan lagi dan tidak berpuasa karena selepas bulan Ramadan. Jika cuma mengartikan Idul Fitri kembali berbuka berpuasa, boleh jadi yang jiwanya berjiwa fasik mungkin akan tetap fasik. Yang jiwanya jiwa munafik mungkin akan berjiwa munafik. Yang jiwanya jiwa pendosa
mungkin akan kembali berdosa. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illa ju'i wal adz. Berapa banyak orang yang berpuasa Ramadan, dia tidak sampai pada harapan puasanya, cuma menahan lapar dan haus, tidak mendapatkan apa-apa, tidak bisa membentuk pribadinya menjadi orang-orang yang lebih baik, terlebih pribadi-pribadi orang-orang yang bertakwa. Alangkah malangnya jika jiwa seseorang tetap seperti itu. Makanya minal aidin wal faidin, harapan kita semua, semoga kita kembali kepada kesucian fitrah jiwa kita, kembali kepada kesucian dan kebersihan jiwa kita untuk meraih kemenangan dalam hidup ini. Bukan hanya segala slogan belaka yang tak sadar kadang jiwa kita dikotori dengan berbagai hal ihwal kehidupan kita keseharian. Allah memberitahu kepada kita, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh sangat merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang beruntung dengan mensucikan jiwanya, bukan sekedar menjadikan slogan minal aidin wal faidin tanpa ada perubahan. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, tadi sadari dalam tubuh kita ada berbagai anggota badan yang bisa mengotori jiwa kita, yang berbuat dosa, kemudian jiwa manusia menjadi kotor. Telinga yang Allah titipkan kepada badan kita untuk mendengar, tapi betapa banyak orang yang dia mendengar tausiah, mendengar ceramah di berbagai tempat, di berbagai kesempatan, tapi tetap tidak mau berubah. Berapa banyak orang yang dia mendengar nasihat tapi tetap tidak mau taat. Berapa banyak orang-orang yang mendengar fatwa tapi mereka tetap tidak mau bertakwa. Telinga yang ada dia mendengar tapi sungguh hatinya tidak mendengar, sehingga pribadinya tetap kotor, pendosa, orang-orang munafik, orang-orang fasik, tetap jiwanya tidak menjadi bersih karena telinganya dipergunakan untuk maksiat. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian mata yang Allah titipkan pada jasad kita. Berapa banyak orang yang dititipi mata, diperlihatkan pada hal-hal yang nilainya dosa, maka lewat pandangan mata, mungkin dengan sikapnya, pandangan-pandangan hidupnya, yang menyebabkan jiwanya kotor dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kadang tidak terasa, maka dengan ini kita mohon kepada Allah agar seluruh anggota badan kita tetap dijaga oleh Allah, supaya menerima kebaikan, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hati yang ada pada tubuh kita Allah titipkan pada jasad kita. Betapa banyak orang yang menyimpan rasa dengki dalam hatinya tapi dia tidak merasa. Orang yang menyimpan rasa sombong dalam jiwanya, dalam hatinya, tapi mereka tidak merasa. Orang yang merasa iri, dengki dalam hatinya, tapi mereka tidak merasa. Bahkan mereka menganggap lebih suci dirinya. Padahal kata Allah, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Kalian jangan sekali-kali menganggap bersih dirimu kalian, sementara Allah yang lebih tahu terhadap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Idul Fitri rahimahullah, betapa tidak anggota badan yang kita punya, yang Allah titipkan kepada kita, semua akan diminta pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhum mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jauhkanlah kekerdilan mata, telinga, dan hati kita, sebab Allah akan selalu mengawasi. Rabbukum a'lamu
bima fi nufusikum. Tuhan kalian tahu apa yang ada pada hati kalian. Boleh jadi kita Idul Fitri datang, kemudian saling memaafkan. Ada yang kadang-kadang pura-pura memaafkan, setelah Idul Fitri tetap berjiwa musuhan. Naudzubillah summa naudzubillah. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, kita sadari bahwa anggota badan yang paling banyak ngomel adalah mulut kita, lisan kita. Berapa banyak ucapan yang kita ungkapkan padahal tak pernah lepas dari pengawasan malaikat raqib dan atid. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan diucapkan oleh manusia kecuali diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Apa yang diucapkan berpahalakah? Apa yang diucapkan bernilai dosakah? Maka mulut kita harus dijaga untuk tetap bersih, menjadi orang-orang yang jiwanya bersih. Tak sedikit orang dengan mulutnya dia membenci orang lain. Tak sedikit dengan mulutnya orang yang menggibah orang lain, yang mendolimi orang lain. Maka itu semua mengotori jiwa-jiwa manusia. Kemudian di samping lisan kita, tangan kedua tangan kita, berapa banyak aktivitas tangan kita yang telah kita lakukan? Apa yang kita lakukan dengan tangan kita bernilai taatkah atau bernilai maksiat? Kemudian kaki pun begitu, kemana kaki kita langkahkan? Apa untuk bermaksiat atau untuk taat? Maka semua itu Allah memberitahu kepada kita, semua akan menyaksikan segala amaliyah kita. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari lisan akan menjadi saksi, tangan akan menjadi saksi, dan kaki pun akan menjadi saksi. Nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah mereka kerjakan, yang telah mereka lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil. Jamaah Idul Fitri rahimahullah, sadarilah bahwa perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa itu semua yang mengundang malapetaka. Jangan kita biarkan dalam tubuh kita, jangan biarkan dalam lingkungan kita, jangan biarkan di masyarakat kita mereka yang senantiasa berbuat dosa. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak akan menghancurkan sebuah negeri kecuali penduduknya zalim, kecuali penduduknya hianat, kecuali penduduknya curang, tidak mau jujur. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jangan zalim, jangan curang. Allah mengetahui semua perilaku kita. Jamaah-jamaah rahimakumullah, kita lihat ketika Allah berfirman, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa ma kana liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Sungguh telah kami hancurkan di kurun-kurun sebelum kalian, hai umat Muhammad. Kami hancurkan kehidupan mereka sehancur-hancurnya. Kenapa? Lamma zalamu, ketika mereka berbuat dolim, berbuat maksiat, berbuat dosa, kami hancurkan negeri itu. Padahal telah datang kepada mereka para rasul, membawa kejelasan, membawa risalah, membawa wahyu disampaikan kepada umatnya agar mereka beriman, agar mereka bertakwa, tapi mereka tetap tidak mau beriman. Kata Allah, kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikian kami balas orang-orang yang berdosa. Perbuatan dosa mengundang malapetaka. Bukankah kita ingin hidup nyaman, ingin hidup nyaman, ingin hidup makmur? Betapa bumi langit adalah milik Allah. Kenapa kita harus atur diri, tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tak berdaya,
semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ketika Allah berfirman, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Kata Allah, berapa banyak yang telah kami hancurkan setelah zaman Nabi Nuh alaihissalam. Cukup Tuhanmu memperhatikan dosa-dosa hambanya. Ternyata perbuatan dosa mengundang malapetaka. Maka jangan salahkan ketika malapetaka, musibah silih berganti di negeri kita. Ini semua ulah kita sendiri. Maka sadarlah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau kita ingin makmur negeri ini, ingin makmur kehidupan ini, ingin berkah kehidupan ini, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Konsep hidup manusia tidak boleh mendahului konsep hidup Allah, kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pedoman yang mutlak sampai yaumil qiyamah. Kita ingat juga ketika Allah menyatakan, Allah memberi hujan batu zaman Nabi Lut alaihissalam. Wa amtarna alaihim mataran fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Kami turuni hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana orang-orang yang berbuat dosa. Jadi kehidupan rusak oleh orang-orang yang senantiasa berbuat dosa. Mudah-mudahan melalui faedah ini menjadikan kita sebagai orang-orang yang kembali kepada kesucian. Jadi orang-orang yang sadar akan kebenaran. Kita jangan menjadi hawa nafsu yang didorong oleh hawa nafsu setan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kenapa manusia senang, gemar berbuat dolim, berbuat maksiat? Karena hidupnya terlalu senang terhadap urusan dunia. Kata Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Orang yang terlalu mencintai dunia, dia adalah cikal bakalnya segala bentuk kejahatan. Ini Allah memberitahu kepada kita, ya Yohanes, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Hei manusia, janji Allah itu benar. Sekali-kali kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan bukanlah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau, permainan belaka, dan sungguh kehidupan akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan, andai kata mereka mengetahui. Begitu orang yang lupa diri, lupa daratan, dunia jadi dambaan. Fa amma man togo wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas, ngatur diri, mengikuti hawa nafsunya, dia lebih mementingkan kehidupan dunianya, maka kembalinya nanti ke neraka jahim. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan hari raya Idul Fitri ini bisa membentuk kita berpribadi orang-orang yang minal aidin wal faizin. Barakallahu li wa lakum wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'aja jundahu wa jama'a jaba wahdahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wahdil man
واحضر المسلمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين في فلسطين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والطب بنا والمسلمين واكفنا وإن شر مصائب الدنيا والدين تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم من العائدين الفائزين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.